Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul aniyati, ay hadza babul aniyati. Adapun ini tuh bab menerangkan beberapa wadah. Adapun ini tuh bab menerangkan beberapa wadah. An Hudzaifah binil Yamani, dari Hudzaifah binil Yaman, dari Hudzaifah bin al-Yaman. Qala, berkata siapa Hudzaifah. Qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tashrabu, jangan meminum siapa kalian, jangan minum siapa kalian fi aniyati dzahabi, di dalam beberapa wadah emas. Fi aniyati dzahabi, di dalam beberapa wadah emas. Wadah dari emas maksudnya, terbuat dari emas. Wal fiddati, dan dari perak. Wal fiddati, dan dari perak. Wala ta'kulu, dan jangan makan siapa kalian, dan jangan makan siapa kalian fi sihafihima, di dalam beberapa piring dari zahab fiddah. Fi sihafihima, di dalam beberapa piring dari zahab wal fiddah. Fa innaha, maka sesungguhnya aniyah itu lahum, untuk kufar, untuk orang-orang kafir. Humnya kepada kufar. Itu lahum, untuk kufar, fid dunya, di dunia. Fid dunya, di dunia. Walakum, dan untuk kalian orang beriman. Walakum, dan untuk kalian orang beriman, fil akhirati, di akhirat. Muttafaqun alaih. Al-hadis muttafaqun alaih. Adapun ini hadis itu muttafaqun alaih. Wa an Ummi Salamata, dan dari ibunda Ummu Salamah. Ummu Salamah, nah, nama aslinya apa? Hindun binti Umayyah, salah satu daripada istrinya Rasulullah, yang wafat terakhir kali dibanding 11 istri Nabi. 10 yang lain wafat lebih dulu daripada Ummu Salamah. Antis ini swatin wafatil Mustafa. Nabi Muhammad itu ketika wafat meninggalkan 9 istri, padahal jumlah istri beliau adalah 11. Berarti 2 istri yang lain itu wafat sebelum. Ummi Salamah yang terakhir. Ini termasuk yang dari kalangan janda, ya, yang dinikahi oleh Rasulullah. An Ummi Salamata, dari ibunda Ummi Salamah radhiyallahu anha. Qalat, berkata siapa Ummu Salamah.
Qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi adapun orang yashrabu yang minum siapa alladzi fi ina'il fiddati di dalam wadah dari perak. Fi ina'il fiddati di dalam wadah dari perak. Itu innama yujarjiru, bahwasannya mengumup ya apa bahasa Indonesia ya? Mendidih ya. Itu innama yujarjiru, bahwasannya membuat mendidih. Siapa alladzi membuat mendidih atau membuat berkobar, siapa alladzi fi batnihi di dalam perutnya alladzi, fi batnihi di dalam perutnya alladzi naro jahannama, terhadap neraka jahannam. Muttafaqun alaih. Wa an ibni Abbasin, dan dari sahabat Ibnu Abbas sepupunya Rasulullah, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dubigha, apabila disama apa al-ihabu kulit, apa al-ihabu kulit binatang, ya faqat tahura, maka sungguh telah suci apa ihab. Sungguh telah suci apa ihab. Akhraja telah mengeluarkan terhadap hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Wa indal arba'ati, dan itu menurut Imam 4. Menurut Imam 4, ayyuma ihabin, adapun lafat ayyuma ihabin. Ayyuma ihabin, mana saja kulit binatang itu dubiro disamak apa ihab. Itu dubiro disamak apa ihab. Jadi perbedaannya dengan matannya Imam Muslim. Imam Muslim langsung idza dubirul ihab. Tapi yang diriwayatkan oleh empat imam yang kemarin siapa empat itu sudah ada di muqaddimah. Idza dubirul ihab diganti lafaz ayyuma ihabin dubiro. Ya, beda secara tekstual, tetapi murad atau makna yang terkandung cakupannya tetap sama. Ayyuma ihabin dubiro, terusannya sama, faqad tahura. Wa an Salamah ibnil Muhabbiki, dan dari Salamah ibnil Muhabbik, dan dari Salamah ibnil Muhabbik, termasuk sahabat ini, radhiyallahu an, qala berkata siapa Salamah. Nama Salamah ini bukan berarti perempuan, itu loh. Salamah ini laki-laki. Taknya itu bukan tak mu'annas. Ini kalau yang disebut dengan apa? Disebut dengan taknisnya taknis lafzi. Kalau dalam ghairu isim ghairu munsharif itu disebut taknis lafzi. Lafadznya saja mu'annas tapi maknanya laki-laki. Seperti sahabat Tolhah, ya. Tolhah, laki-laki. Mana ada Tolhah kok perempuan? Itu. Ibnil Muhabbik. Qala berkata siapa Salamah, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bahu juludil maitati, adapun menyamak beberapa kulit bangkai. Adapun menyamak beberapa kulit bangkai. Menyamak beberapa kulit bangkai itu tuhuruha, perkara yang mensucikan julud.
Itu tuhuruha, perkara yang mensucikan julud. Sohaha, telah mensohehkan hu, terhadap hadis. Siapa? Ibnu Hibbana, Imam Ibnu Hibban. Wa an Maimunata, ini juga istri Nabi yang lain. Wa an Maimunata, dan dari Ibunda Maimunah. Ibunda Maimunah, nama lengkapnya Maimunah binti Haris binti Harith. Qalat, berkata siapa Maimunah, marra, telah lewat siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisyatin, bertemu dengan kambing. Bertemu dengan kambing, ya juruna, yang menarik siapa kaum. Menarik siapa kaum ha, terhadap syatin, kambing. Dibadiin orang Indonesia, diserap bahasanya menjadi sate. Sate, asal usul sate itu kambing. Dari kata syatun, kambing. Faqala, maka berkata bersabda siapa Nabi. Bersabda siapa Nabi, lau akhadtum ihabaha, lau akhadtum. Lau akhadtum mbok yo bahasa Indonesia nih. Mbok yao yo bahasa Indonesia nih. Mbok yao. Bukankah sebaiknya, gitu ya? Nah. Lau akhadtum, bukankah sebaiknya mengambil siapa kalian? Bukankah sebaiknya mengambil siapa kalian ihabaha, terhadap kulitnya syatin. Ihabaha, terhadap kulitnya syatin. Faqalu, maka berkata siapa kaum, atau menjawab siapa kaum, innaha, sesungguhnya innaha, sesungguhnya syatin, itu maitatun, bangkai. Itu maitatun, bangkai. Faqala, maka berkata atau bersabda siapa Nabi, yutahiruha, yutahiru, bisa mensucikan ha, terhadap. Yutahiru, bisa mensucikan ha, terhadap ihabul maitah, atau ihabaha itu. Mensucikan ha, terhadap ihabaha, apa alma'u, air. Apa alma'u, air, wal qordhu, dan buah apa? Buah koros. Buah koros itu kalau Indonesia salam, apa? Salam. Salam. Biji atau buah salam. Salam yang kecil-kecil itu loh. Tahu ya? Akhraja, telah mengeluarkan terhadap hadis siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Wa Nabi Tha'labat al-Khusni, dan dari Abu Sa'labah al-Khusni. Dan dari Abu Sa'labah al-Khusni. Qala radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abi Tha'labah, qultu, berkata siapa aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna, sesungguhnya kami itu bi ardi qaumi ahli kitabin, berada di tanahnya kaum ahli kitab. Yahudi, Nasrani, itu ahlul kitab. Itu bi ardi qaumi ahli kitabin, berada di tanahnya kaum ahli kitab. Afanakulu, apakah boleh makan siapa kami? Apakah boleh makan siapa kami fi aniyatim, di dalam beberapa wadahnya ahli kitab? Di dalam beberapa wadahnya ahli kitab. Ibarat kamu orang Indonesia tapi tinggalnya di Jerman. Gitu. Jerman. Negeri yang mayoritas Nasrani, misal begitu. Roma ya. Roma. Tetanggaan sama Paus Paulus.
Qala menjawab siapa Nabi, la ta'kulu, jangan makan siapa kamu. Jangan makan siapa kalian atau kamu semua fiha di dalam aniyah. Fiha di dalam aniyatihim illa alla tajidu, kecuali tidak menemukan siapa kamu. Kecuali tidak menemukan siapa kamu ghairaha, terhadap selain aniyah. Ghairaha, terhadap selain aniyah, faghsilu, maka mencucilah siapa kamu. Faghsilu, maka mencucilah siapa kamu, ha terhadap aniyah. Ha terhadap aniyah, wa kulu, dan makanlah siapa kamu kalian fiha di dalam aniyah. Makanlah siapa kalian fiha dalam aniyah. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua, bab yang terkait dengan hukum menggunakan beberapa wadah. Wadah yang tidak masuk atau dibahas di dalam bab ini, berarti wadah itu hukumnya boleh dipakai. Tetapi wadah yang nanti disifati oleh hadis-hadis di dalam bab ini nanti akan diperinci hukumnya. Ya. Pertama, hadis dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. La tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Haram dan dilarang makan orang mukmin atau orang muslim, laki-laki maupun perempuan, makan atau minum atau menggunakan wadah yang terbuat atau tercetak dari emas dan perak. Ingat, ini terkait wadah, bukan perhiasan. Karena ini wadah, bukan perhiasan, maka tidak dibedakan hukumnya laki-laki maupun perempuan. Berbeda kalau perhiasan. Ada laki-laki makan pakai piring dari emas atau perak, haram. Perempuan pakai piring emas atau perak, haram. Kecuali kalau perhiasan, laki-laki haram pakai emas, perempuan boleh. Ya toh? Misal dia punya kalung yang gantungan kalungnya itu sebesar piring. Ya. Tapi dari awal itu dibuat bukan untuk piring, tapi memang untuk perhiasan. Boleh. Untuk perempuan. Atau antingan yang gantungan antingannya itu pakai gantungan bentuk gelas. Ya. Atau bentuk sendok. Ini peralatan makan ya. Jadi tidak terbatas piring atau gelas, tapi juga yo sendok, yo garpu, dan semua yang terkait dalam kegiatan makan minum. Gitu. Kenapa? Karena tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir, khususnya ru'asa'uhum, orang-orang pemimpin-pemimpin mereka itu, raja-raja orang kafir, itu gelas piringnya pakai yang terbuat dari emas dan perak. Larangannya sekali lagi emas dan perak. Meskipun ada yang lebih mahal dari emas dan perak, kalau bukan emas ya tidak haram. Contoh, mahal mana emas dengan berlian? Berlian tuh. Lah kok ada gelas atau sendok terbuat dari berlian, haram enggak? Enggak. Karena tidak masuk cakupan nas itu. Itu. Sampai situ paham ya? Kalau batu-batu enggak apa-apa. Batu jamrud, batu safir, batu rubi, batu apa nih? Hah? Batu akik, bacan ya. Batu permata, batu mutiara, batu berlian, batu baterai, gak apa-apa. Iya. Yang nggak boleh batu ginjal ya. Gak apa-apa.
Tapi kalau untuk perhiasan, larangan emas hanya pada laki-laki, tidak untuk perempuan. Itu satu. Nanti pada bab fikih yang lain, bagaimana kalau itu bukan piringnya emas, tapi ibarat panci bolong ditampel pakai tampelan dari emas atau hanya untuk nampelnya. Itu hukumnya nanti beda lagi karena ada batasan-batasan. Tapi sekarang kita masuk dulu kepada keumuman hadis ini, bahwa hukumnya haram laki-laki ataupun perempuan dari kalangan mukminin mukminat, muslimin muslimat menggunakan wadah untuk makan minum atau peralatan makan minum dari emas dan perak. Ya, emas nian, gitu. Bukan emas Filipin. Emas Filipin tuh imitasi ya. Emas asli. Itu bukan emas Jawa. Emas Bejo, emas Sugeng. Nah, ora iku. Ya, emas perhiasan itu loh yang terbuat dari emas perhiasan. Kenapa hikmah syariatnya, hikmah dari hadis ini adalah karena Rasul bilang bahwa orang muslim itu harus mau hidup sederhana di dunia. Karena Allah sediakan kemewahan dan gemerlap kehidupan untuk orang muslim itu di surga. Sedangkan untuk orang kafir dibalik. Mereka dibikin hidupnya bergelimang harta, kemewahan dan gemerlap dunia ketika masih di dunia, tapi mereka akan tersiksa dengan sehina-hinanya ketika nanti di akhirat. Berarti prinsip wong muslim kuwi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu. Alhamdulillah, itu satu. Kedua, ternyata memang menurut penelitian emas perak itu kalau dijadikan apa? Wadah, itu. Dijadikan wadah, itu akan mempengaruhi daripada kesehatan makanan di atasnya, apalagi makanannya itu panas. Itu. Kalau cuma kena kulit bagian luar aman. Makanya kemarin bab air musyammas itu yang makruh kalau logamnya bukan logam emas dan perak. Wadah air yang dipanaskan matahari itu bukan emas dan perak. Sebab kalau pakai emas itu aman untuk kulit luar. Tapi ini problemnya bukan masalah kulit luar, tapi makanan itu akan masuk ke dalam. Nah itu ternyata kalau masuk ke dalam, menurut satu penelitian membawa zat yang membahayakan kesehatan. Ini hikmah syariat yang kedua. Itu. Ya. Itu hikmah syariat yang ketiga, hikmahnya syariat apa? Hikmahnya ya meninggalkan sifat sombong. Supaya tidak sombong. Sebab siapa sih orang punya emas, punya perhiasan besar yang nggak ngerasa sombong? Nggak usah kok punya perhiasan emas, punya piring emas. Orang kok sudah bisa pakai piring emas, apa gelas emas, itu pasti orang kaya banget. Wong piring untuk makanan saja emas kok. Ya toh? Apalagi yang lain. Lah kita belum punya piring emas. Kadang-kadang punya motor bagus sedikit saja, hati ini sudah congkak gitu. Merasa lebih dari orang lain. Seolah-olah kegantengannya itu kalau naik NMAX itu apa? Wah, naik berapa ratus % gitu. Padahal yo elek wae gitu. Iya toh? Coba kalau misalnya Syahrukhan naik sepeda ontel, opo ketampanannya turun? Enggak. Tapi monyet lutung itu naik Mercy, opo tambah ganteng? Enggak toh? Ya tetap beruk gitu. Ya? Bukan begitu, Bro. Iya. Tetap beruk. Ya, jadi bukan itu faktor. Jadi disitulah kenapa kemudian Rasulullah tidak menyukai orang-orang yang bermewah-mewahan. Karena Rasulullah sendiri bukan tidak bisa mewah. Rasulullah itu kalau jatah rampasan perang diambil semua, wah itu kaya raya. Tapi Rasulullah memang sengaja menjauhi hidup mewah. Karena apa? Karena supaya tidak menjadi sunnah, ini hikmahnya. Kalau Rasul tuh hidupnya mewah, gitu. Piringnya emas, khawatir itu menjadi sunnah yang akan ditiru oleh umatnya. Berat toh? Berat gitu. Nah, sekarang ini saling sombong-sombong gitu. Gitu. Nah, yang punya cincin apa?
Beteret emas, sesuku, 5 jari, 5 suku. 10 suku. Wah, datang ke mana? Ke tukang mangga. Berapa bu sekilo? Wah, megang-megang mangga sambil nawar, berapa sekilo? Pamer. Yang tukang mangga tidak terima, giginya yang emas galuh 1000. Pamer. Kalau gigi tebel-tebel, sebiji pacak sesuku lebih itu. Apalagi gigi geraham kan? Nah, hadis yang selanjutnya, yang kedua dari bab aniyah. An Ummi Salamah alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Ini yang dimaksud kata ulama. Ternyata hadis ini dibuktikan oleh ilmuwan itu setelah ribuan tahun kemudian. Memang ada zat, kalau orang minum dari wadah yang terbuat dari emas atau perak, atau terbuat dari ya perhiasan emas perak tadi, itu kalau masuk ke perut, itu membuat perut ini menjadi rusak. Ada zat yang tidak baik untuk lambung. Tetapi di hadis ini diungkapkan fi batnihi yujarjiru fi batni naro jahannam. Ini juga mengindikasikan bahwa hukumnya haram karena perbuatannya dikaitkan kepada neraka, berarti minum ini hukumnya haram. Sekali lagi, hukum haram yang ada di dalam fikih itu wilayah penerapannya adalah dalam keadaan ikhtiari, dalam keadaan normal dan situasi terkendali. Jangan kamu tanyakan hukum yang sama pada saat situasi darurat. Kayak kemarin itu babi mughaladhah, anjing mughaladhah, itu dalam kondisi ikhtiari. Tapi kalau sudah darurat, tidak ada makanan selain anjing, itu adanya cuma hot dog, itu ya. Hot itu panas, dog itu anjing, berarti anjing anget, ya. Asu anget itu. Hanya itu makanan dalam kondisi darurat, maka hukumnya menjadi boleh, bahkan bisa berhukum wajib. Ketika kalau tidak makan dipastikan akan mati. Menjaga nyawa, hifdzun nafas, memastikan keberlangsungan kehidupan, itu hukumnya lebih wajib dari sekedar menjauhi najis. Sampai situ paham ya? Nah, ini penguat hadis yang kedua. Hadis yang pertama tadi. Hadis yang ketiga, idza. Nah, ganti bab. Kenapa kok masuk kepada bab aniyah? Padahal yang dibahas kulit. Ya, padahal yang dibahas kulit. Ini. Kamu pernah lihat film-film koboi? Atau film-film padang pasir? Mereka itu wadah minumnya terbuat dari apa? Kulit. Perak dulu. Kalaupun mengkilat itu bukan berarti perak, bisa jadi itu seng. Wadah kulit pernah tahu ya? Film-film Aladin gitu loh. Wadahnya dari air minumnya dari kulit. Makanya kemudian dibahaslah juga tentang hukum kulit. Itu. Termasuk kamu akan tahu dari sini tentang kulit yang biasa dipakai sabuk, dibikin dompet, dibikin sepatu, dibikin sendal gitu. Ya. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Bahwasanya kulit binatang itu kalau disamak akan berhukum suci. Ini ada yang aneh. Ada yang aneh dari hadis ini kalau ndak teliti. Kulit binatang itu kalau disamak akan berhukum menjadi suci. Apa yang aneh? Apa yang aneh dari hadis ini? Tidak dijelaskan binatang yang seperti apa. Sebab kalau disamak baru suci, berarti awalnya kulit itu hukumnya najis. Karena tidak dijelaskan di dalam hadis ini, maka perlu penjelasan dari ulama. Ya, perlu penjelasan dari ulama.
Kalau cuma baca terjemah kulit asal disamak pasti suci, oh berarti sebelum disamak seluruh kulit binatang najis. Kayak kamu nyembelih sapi, dagingnya halal, masuk kulitnya najis. Maka dijelaskan oleh ulama, hadis ini arahnya kepada kulit bangkai binatang. Satu. Kedua, hadis ini, bab ini diletakkan pada bab kedua setelah bab toharo. Kenapa tidak dimasukkan ke bab toharo kemarin saja? Ini untuk memberikan tambahan wawasan ke kamu. Kemarin sudah dijelaskan kan? Ada binatang yang haram dimakan, najisnya tidak bisa hilang. Kalau disucikan seperti apapun, binatang itu tidak akan bisa suci. Kalau disenggol binatang itu atau dijilat, yang dijilat bisa disucikan, tapi binatangnya selamanya secara dzatiyah najis. Yaitu anjing dan oh berarti al-ihab di sini satu, kulit bangkai. Kedua, bangkai yang kulitnya bisa disucikan itu selama bukan bangkai anjing dan babi. Gitu loh. Jadi kamu ngaji ke bab kedua babul aniyah, ini jangan lupa pada bab pertama tentang najisnya anjing dan babi. Tuh. Jadi ngaji itu sambung menyambung seperti rantai ya. Nah, sambung menyambung, nggak terputus seolah-olah bab pertama dengan bab kedua ini dua hal yang terpisah sama sekali. Enggak, masih ada kaitan. Tuh. Yang ingat, yang tidak ingat berarti kaget baca lagi. Nah, wa an Salamah binil Muhabbiq qala Rasulullah SAW dibagu juludil maitah tuhurwa. Sama ini. Muatan hadisnya sama. Oke. Saya akan jelaskan muatan fikul hadis yang lain. Mazhab ono sing muktabar ono papat ya. Mazhab yang muktabar ada empat. Diurut yang paling pertama Hanafi, 2 Maliki, 3 Syafi'i, 4 Hambali. Hanafi mengatakan bahwa seluruh bangkai kulitnya bisa disucikan. Seluruh bangkai binatang, apapun binatang itu, kulitnya bisa disucikan. Hanafi ya, kecuali babi. Berarti dalam mazhab Hanafi kulit anjing bisa disucikan. Wes, kulit anjing bisa disucikan. Hati-hati kalau beli sabuk kulit di Eropa. Wah, takutnya kulit anjing. Nah, ya, kulit anjing menurut mazhab Hanafi bisa disucikan. Oh, berarti kulit anjing kalau sudah disamak oleh mazhab Hanafi hukumnya suci. Untuk mereka, hati-hati. Untuk mereka, stop sampai situ. Mazhab Maliki, seluruh kulit binatang, ini sebagian besar mazhab Maliki meskipun ada yang berbeda. Seluruh kulit bangkai binatang itu bisa disucikan, luarnya saja, dalamnya tidak. Kulit itu kan dua lapis ya. Kalau dikeletek, lihatlah. Kulit luar adalah yang ditumbuhi bulu. Ditumbuhi bulu itu kulit bagian luar. Yang menempel dengan daging atau gajih itu kulit bagian dalam. Menurut sebagian besar ulama mazhab Maliki, yang bisa disucikan ini luar saja. Dalam tidak boleh. Loh, terus memang kenapa? Kalau luar bisa, dalam nggak bisa? Ya otomatis berarti selamanya apa? Ini bagian dalamnya berhukum najis. Karena ini bagian dalam berhukum najis, kata mazhab Maliki, ini kulitnya boleh untuk alas sholat. Boleh untuk alas sholat. Karena yang akan menyentuh kaki itu bagian luar yang sudah disucikan di sama. Tapi kalau dijadikan pakaian, tidak boleh. Sampai sini paham? Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i, seluruh kulit bangkai bisa disamak kecuali anjing dan babi, dan bisa suci luar maupun dalam. Mazhab Syafi'i.
Nah, mazhab Hambali serupa dengan Maliki. Mazhab Hambali serupa dengan Maliki, bahkan mazhab Hambali lebih ketat lagi, luar dalam tidak bisa suci. Jadi mazhab Hambali tidak mau pakai kulit bangkai yang disamak sekalipun, tidak mau. Karena mereka tetap, sebagian ulama mazhab Hambali meyakini tidak bisa suci luar maupun. Nah, balik lagi ke tadi. Tadi kan kulit anjing menurut mazhab Hanafi bisa disamak. Berarti menurut mazhab Hanafi, kalau mereka ada kulit anjing terus disamak oleh mereka, kemudian suci bagi mereka. Itu untuk mazhab Hanafi. Kalau kamu mazhab Syafi'i make sabuk yang sudah disamak Hanafi, tetap hukumnya najis. Karena keyakinan mazhab Syafi'i, istimbat hukum ijtihadnya mazhab Syafi'i, tetap najis mughal ladho. Dipakai Hanafi ndak najis, dipakai Syafi'i najis. Paham enggak? Pindah tangan suci, dimbek oleh Syafi'i najis. Balik ke suci, mbek lagi najis. Paham enggak? Ya? Nah. Ini perbedaan mazhab itu begitu. Ya. Dibagu juludil maitah tuhuruha. Jadi menyamak itu dengan apa? Secara umum biasa dalam kitab fikih itu dengan sesuatu yang bersifat sepet. Apa? Sepet, asem, sepet. Ya segala macam. Meskipun alat untuk menyamak itu benda najis lagi, seperti kotoran burung dara. Itu, ya. Meskipun asal dia bisa mengangkat basah-basah dan lendir-lendir sisa darah, sisa daging, sisa gajih di bagian dalam kulit itu, maka hukumnya sesuatu itu bisa digunakan untuk menyamak. Tetapi yang masyhur diajarkan oleh Rasulullah, disamak dengan menggunakan dua perkara, satu air, dua al-qars. Al-qars. Ayo godong salam, biji salam. Nah, bisa pakai yo sabut mungkin ya. Wis pokoknya dipastikan tiga sifat najisnya hilang. Bau, warna, terus rasa. Kalau darah merah-merahnya bersih, amis-amisnya hilang. Gitu toh. Insya Allah kalau bau ndak ada, amis sudah ndak ada, rasa pun hilang. Itu nggak usah mbok cicipi. Sik rasa darah. Itu wong lolo. Insya Allah. Itu. Dan itu sifatnya di dalam fikih saya katakan hukum-hukum di penerapan praktek hukum di dalam fikih itu tidak semua harus sampai kepada derajat yakin. Rata-rata dalam hukum fikih adalah cukup sampai kepada derajat ghalabatul dzon, dugaan terkuat. Itu. Sekiranya ragu itu sudah sulit muncul, gitu loh. Dugaan yang sekiranya sulit untuk dibikin ragu lagi, itu namanya ghalabatul. Kayak kamu kalau wudhu basuh muka, itu kan diantara yang wajib dibasuh, itu kan selepan tempat tai mata ini, tempat ketek ini, loh, ya, itu. Apa kowe harus ngecek basah tidak? Setiap habis basuh kan enggak kan? Cukup kamu punya keyakinan. Nah, termasuk alis yang tebel harus basah sela-selanya. Ya toh? Kumis juga demikian. Tapi apakah kamu harus ngecek iki sama ya terus di bawah kuku ya? Kalau tangan tuh di bawah, apa kamu harus pancuri pakai cur siko-siko gitu itu gawe wong was-was. Justru was-was seperti itu dihindari di dalam beragama, nggak baik. Itu malah nggak bagus. Was-was itu penyakit yang dibenci oleh Islam. Ini tadi sudah belum yo? Sudah belum? Lah, rato belum yo akhirnya. Itu was-was kayak begitu jauhi. Harus dibuang. Gitu. Nggak perlu, cukup juga kuat air rato selesai. Sudah. Ya, rata. Cuma meskipun demikian ndak boleh asal-asalan. Di antara yang sering asal-asalan itu yang basuh muka tapi mingkemnya kebanyakan. Kemayu. Ini loh, wajib basah enggak? Wajib toh?
malah ditarik. Basah enggak? Enggak basah. Itu saya lihat kasus seperti itu masih banyak. Masih banyak, padahal ini wajah dari mulai tempat tumbuh rambut sampai ke tulang dagu. Jadi lebihkan sedikit leher kena. Kiri dari mulai apa iki? Intil-intil kuping sampai ke intil-intil sebelah, intil-intil itu. Apa iki? Apa bahasa Indonesia nih? Daun telinganya kok secara keseluruhan. Apa cuping? Sembuh apa jenenge? Wes. Harus basah semua. Makanya sebaiknya dilebihkan dengan ikut membasahi kuping sedikit. Dilewatkan. Pokoknya kalau membasuh wudhu itu lewatkan. Ya, lewatkan. Melewatkan basuhan wudhu pun tidak harus dengan air yang banyak. Tangan kamu ratakan sampai ke atas sikut, sah sudah, nggak apa-apa. Udah dihitung lebih. Kecuali kamu tinggal di daerah gunung yang airnya, wah, dari pegunungan. Ciptalah aqua. Wan Maimunah qalat marran Nabi bisyatin yajurrunaha. Nabi suatu hari jalan-jalan, gitu. Tiba-tiba melihat sekelompok orang yang sedang menyeret apa? Kambing, menyeret kambing yang sudah mati. Kemudian Nabi berkata, "Lau akhadtum ihabaha, ngapalah tidak kamu manfaatkan baik kulitnya? Itu kan masih bisa dipakai kulitnya." Itu. Apa kata mereka kaum itu? Nabi, sesungguhnya ini adalah kambing ini kambing bangkai. Kami temukan sudah mati. Kambing bangkai. Dijawab oleh Nabi, yutahhiruhal ma' wal qaras, maka kalau itu kulitnya kulit bangkai, sucikanlah dengan air dan juga buah qars itu tadi, buah qars. Wa Nabi Tha'laba al-Khusni, la ta'kulu fiha illa qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitabin. Abi Sa'labah soan konsultasi kepada Kanjeng Nabi, kami ini tinggal di negerinya orang yang rata-rata mayoritas adalah ahli kitab. Warungnya yang jual Nasrani, yang jualan pecel Yahudi, yang jualan sate Protestan atau Katolik apa Nasrani, pokoknya mayoritas ya pecah. Kamu mungkin jalan-jalan kemana? Denpasar ya, Bali, ya gitu. Yang mana mayoritas di situ adalah non-Muslim, atau ke daerah Papua. Papua itu mayoritas non-Muslim meskipun ada Muslimnya. Nah, NTT, Nusa Tenggara Timur, itu mayoritas juga non-Muslim. Beda dengan NTB. Kalau NTB mayoritas Muslim. NTT misalnya Maluku itu loh. Ya. Bagaimana seperti itu kalau kami ini makan pakai wadah dari mereka, karena jajannya di warung mereka, otomatis piringnya kan piring punya warung. Kan gitu kira-kira. Boleh tidak? Apa kata Nabi? Cari dulu selain piring itu. La ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha. Cari dulu yang lain. Kalau ndak ketemu lagi, ya sudah, nggak apa-apa pakai piring mereka, tapi ngati-ngati faghsiluha wa kulu fiha. Dibasuh dulu, kemudian barulah kamu makan dengan piring itu. Paham? Nah, kemudian jadi pertanyaan ulama, apakah membasuhnya ini hukumnya wajib atau sifatnya hanya kehati-hatian? Apakah larangan pakai piringnya orang ahli kitab itu sampai kepada haram atau hanya sampai kepada makruh? Ternyata jawabannya bukan di hadis ini. Ayo ke hadis berikutnya. Udah. Wa an Imran bin Husain, dan dari sahabat Imran bin Husain. Imran bin Husain. Ya. Ini dilingkeri boleh nama ini. Imran bin Husain. Imran bin Husain ini terkenal. Di dalam hadis yang lain terkenal sekali. Siapa beliau? Beliau ini yang dalam satu hadis Rasul dikatakan doa tidak akan tertolak selama disebut Imran bin Husain. Berarti ini sahabat yang punya makom tawassul. Bisa menjadi tawasulnya doa.
Siapa yang berdoa ada nyebut Imran bin Husain, ini doanya tidak akan tertolak. Mustajab, makbul. Lek wali itu ibarat wali ghauth, wali yang bisa dimintai tolong, dijadikan tawassul. Wali ghauth atau mustaghath itu. Bin Imran bin Husain. Anna nabiyya radhiyallahu anhu anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan beberapa sahabatnya Nabi itu tawaddu wudu. Siapa Nabi? Itu tawaddu wudu siapa Nabi? Min mazadatin, dari bos air, ngono ya. Dari bos air. Bos air. Apa zaman sekarang bos itu? Bejana ya. Nah, bejana. Bukan ember ini. Kalau ember itu dalwun. Ini bos. Yang itu yang wadah-wadah kulit saya bilang tadi loh. Salah satunya seperti itu. Min mazadati imra'ati musyrikatin. Min mazadati imra'atin, dari bos airnya. Bos airnya perempuan musyrikatin yang musyrik. Muttafaqun alaih. Musyrikah itu lebih parah dari ahli kitab. Bedakan ya. Tidak setiap ahli kitab itu bukan musyrik, musyrik bukan ahli kitab. Tapi ahli kitab itu juga kafir kalau tidak beriman kepada Rasul. Apa yang membedakan musyrik dengan ahli kitab? Ahli kitab itu tetap mengimani Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Cuma tidak beriman kepada kerasulan dan Nabi Muhammad dan kewahyuan daripada Al-Quranul Karim. Itu. Kalau musyrik ini jelas-jelas orang yang menyekutukan Allah, nyembah berhala. Kalau dulu ada Al-Lata wal Uzza, nyembah pohon, nyembah api dan lain sebagainya. Itu disebut dengan musyrik. Jadi kalau ahli kitab tuh masih beriman dari sisi di mana mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Tetapi mereka tidak beriman kepada risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad dan Al-Qur'anul Karim sebagai wahyu kepada Rasulullah. Ini Nabi loh pernah wudhu, berarti make wadahnya perempuan musyrik. Nah, kemudian kontradiksi toh. Nabi di satu sisi tadi memanfaatkan wadahnya milik orang ahli kitab. Padahal ahli kitab itu derajatnya masih lebih baik daripada musyrik. Tapi di satu sisi hadis ini Nabi menggunakan air wudhu dari wadah bos air yang dimiliki oleh perempuan musyrikah. Muttafaqun alaihi fi hadisin, di dalam hadis tawilin yang panjang. Ini kutipan saja hadis ini. Wa Anas bin Malik, dan dari sahabat Anas bin Malik. Wa Anas bin Malik, dan dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan banyak sekali riwayat hadisnya ya. Nomor 2, seolah-olah nomor 2 lebih banyak kalau tidak salah setelah apa? Abu Hurairah. Kenapa? Ada yang tahu? Yang banyak itu Anas bin Malik, Abu Hurairah, Anas bin Malik, kemudian Ibnu Abbas, banyak sekali. Kenapa? Anas bin Malik ini kurang lebih 10 tahun jadi abdi dalamnya Kanjeng Nabi. Jadi pembantu aspri ya, di rumahnya Rasulullah. Meskipun tidak tinggal di dalam tetapi mengurusi kebutuhan Rasulullah. Ini Anas bin Malik. Maka dianggap yang paling faham tentang fisik Rasulullah, aktivitas Rasulullah mulai dari bangun sampai tidur lagi, bangun lagi. Ini antara lain adalah Anas bin Malik. Nah, kalau Anas bin Malik ini sahabat, kalau Malik bin Anas itu Imam Maliki. Hati-hati jangan terbalik. Anas bin Malik sahabat, Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i, Imam Maliki.
radhiyallahu an anna qadahan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya wadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingkasaro. Itu ingkasaro, pecah apa qadah? Pecah apa qadah? Fatakhadha, maka mengambil siapa Nabi? Fatakhadha, maka mengambil atau menjadikan siapa Nabi? Menjadikan siapa Nabi makana sya'bi, terhadap tempatnya retak atau belah, tempatnya retak, terhadap tempatnya retak, silsilatan terhadap rantai min fiddatin dari perak, silsilatin terhadap rantai min fiddatin dari perak. Udah? Tadi dijelaskan bahwa Nabi melarang menggunakan wadah milik ahli kitab kecuali dicuci terlebih dahulu. Apakah larangan ini langsung berhukum haram? Sedangkan di hadis berikutnya Nabi menggunakan apa? Wadah dari orang musyrik. Nah, dari dua hadis ini ulama kemudian mengkompromikan. Oh, ternyata la ta'kulu itu, bahasa janganlah kalian makan itu tidak sampai ke batasan haram, tapi hanya sampai ke batasan makruh. Dan tidak makruh kalau memang dipastikan tidak ada najis. Paham? Contoh, make piringnya orang ahli kitab, tapi piringnya baru buka bungkus, maka tidak ada hukum makruh, karena tidak ada potensi bahwa piring itu sebelumnya digunakan sesuatu yang menjijikkan oleh sang ahli kitab. Paham sampai situ? Nah, dan itu juga menunjukkan pada hadis kedua bahwa hukum asal benda itu hukumnya asalnya adalah suci. Seluruh piring, seluruh gelas, seluruh wadah hukum asalnya suci, kecuali disinyalir terkena najis. Kalau kamu dugaan terkuat tidak terkena najis, maka balik kepada hukum asal, tidak adanya najis berarti suci. Itulah Nabi dengan santai menggunakan air wudhu dari wadahnya orang musyrik, yang dimana wadah itu memang wadah yang cuma dipakai untuk wadah air. Kan sepertinya nggak mungkin toh kalau sampai ada najis, wong cuma wadah air. Beda kalau makanan, piring. Orang ahli kitab kan ya mohon maaf, makannya mungkin juga anjing dimakan, ya tak? Atau makan binatang yang mereka membunuhnya tidak dengan tata cara Islam, sehingga binatang itu hukumnya bangkai. Misalnya ada kambing, hukumnya mereka membunuh tidak dengan disembelih, dilindes truk misalnya. Ya. Maka disinyalir kemudian piring tutup makan sate kambing kan ya najis. Tapi kalau ke air kan nggak sampai sejauh itu pikiran, paham? Paham ya? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ternyata kata ulama itu larangan tidak sampai hukum haram. Sehingga kalau kamu misal jadi TKI atau jadi turis neng Itali nonton sepak bola Juventus musuh AC Milan misalnya. Gandol truk apa piye ngono kan? Mau makan piring sudah ndak usah khawatir. Ini dikuatkan hukumnya sepanjang kamu dugaan kuat. Alah aman ini. Sudah jelas ini. Rumah makannya jualnya daging sapi, sudahlah itu. Jangan mempersulit diri di dalam urusan agama, tetapi berhati-hati tetap harus. Mempersulit jangan, berhati-hati harus, sembrono jangan. Itu. Tetapi hati-hati yang over
itu nanti akan sampai derajat was-was, dan was-was itu dilarang di dalam agama. Sampai gini paham ya? Wes. Terakhir cerita tentang wadah, nanti kita jelaskan mungkin lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Cuma sekilas begini aja, hukumnya boleh menambal wadah yang rusak dengan tambalan perak. Sekali lagi tambalannya apa? Perak. Orang emas. Perak. Cuma kan ya eman tuh. Ya, eman ya disolder aja lah. Disolder aja. Tapi zaman dulu kan nggak ada solder. Lah Nabi ini mempraktekkan menampal belahan panci atau panci yang bolong itu dengan menggunakan silsilatan min fiddah. Perak yang dimodel kayak rantai kayak wong jahit itu, tapi dari perak. Cetut gitu loh. Disambung-sambung gitu. Kait-kaitan seperti rantai. Jadi hukumnya boleh sepanjang nanti ada batasannya. Batasannya pada fikul hadis berikutnya lah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Kalau iso bawa buku, dicatat. Yang penting-penting dicatat. Diselipkan aja di setiap lembar atau buku atau lembaran-lembaran. Nah, diselipkan. Itu. Jadi kitabmu yang ini biar bersih gitu. Atau ya kamu catat nggak apa-apa asal tulisannya rapi. Lek tulisannya elek. Eman cetakan nih. Kalau bisa pakai apa? Bawa dicatat. Yang penting-penting dicatat. Tapi insya Allah penting kabeh. Orang-orang sih nggak penting. Penting semua insya Allah. Dicatat. Karena terkadang kamu membutuhkan. Saya kadang-kadang memberikan sengaja. Saya memberikan keterangan kadang perbandingan mazhab. Sengaja karena terkadang pendapat mazhab lain itu bisa jadi solusi pada saat genting atau pada saat mendesak. Dan tidak memungkinkan untuk menggunakan mazhab Syafi'i. Makanya saya sampaikan gitu loh. Supaya kamu ada wawasan. Bab orang kalau semakin luas wawasannya, insya Allah hidupnya semakin tenang. Nggak bingungan. Nggak bisa pakai jalan ini, ada jalur lain. Jalur yang itu pun buntu, masih ada jalur lain. Kan gitu. Tapi kalau cuma tahunya satu jalur, macet di situ tekacip selesai. Tapi kalau tahu jalan pintas, jalan tikus, jalan alternatif, jalan bypass tuh banyak toh. Wah, solusi itu banyak. Itu. Yang penting tidak lawan arus. Itu jalan yang sesat. Nah, gitu. Yang halal disebut haram, yang haram disebut halal, halal haram hantam, itu tidak boleh juga. Nah, selama ada ilmunya dari ulama, selama ada pendapatnya dari ulama, tidak usah takut diamalkan. Yang tanggung jawab ulamanya toh. Tugas kita ini kan taklid, kita ini hanya muqallid, bukan mujtahid. Pokoknya selama ada ulama dan ulama itu pendapatnya muktamad, bukan ulama yang batil, gitu. Ulama yang betul-betul muktamad secara keilmuan, itu kompetensi dan kredibilitasnya diakui oleh mayoritas ulama yang lain atau mayoritas muslimin, pakai pendapatnya saat kamu butuh solusi-solusi. Kan gitu. Tetapi ketika masih dalam kondisi ikhtiari atau wajar, normal, pakailah pendapat yang paling ideal. Ya, aturan hukum yang paling ideal. Karena kalau bisa sekali jadi muslim, iku muslim sing berkualitas. Ojo sing ecek-ecek gitu loh. Kan gitu. Kalau bisa dapat baju yang paling bagus, kenapa kok milih baju yang buruk, yang second? Kalau dapat baru nggak pernah second. Kalau ada kaul awal, kenapa kok gampang-gampang ngambil kaul sani, kaul salis? Sepanjang mampu dan sanggup untuk masih mengambil kaul awal, gitu loh. Kecuali orang awam gitu, yang nggak pernah ngaji fikih, dia ini kalau dicocokkan dengan kaul awal
tidak sah ibadahnya. Dicocokkan dengan kaul sani, tetap tidak sah. Tapi dicocokkan dengan kaul salis bisa sah. Itu. Ya udah, itu level mereka. Itu. Tetapi jangan kepingin jadi orang awam yang juhala. Awam yang ngerti nggak apa-apa. Kayak kita ini masih awam tapi ngaji. Tapi jangan jadi awam yang jahil, yang nggak mau ngaji, diajak ngaji pun nggak mau. Itu orang yang paling buruk kata Imam Ghazali. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri wa dzalika jahilun fajtanibu. Wong kayak begitu wong bodoh, jauhi, hindari. Nah, orang bodoh yang seperti itulah yang dimaksud dengan wa in kana dza khairin wa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan. Yaitu lah tahu dia ini lolo, bodoh, diajak bener ndak mau. Udah tahu salah, dibenerin ndak galak, ngotot, tetap merasa paling benar. Fajannibhu sur'atan. Jauhi yang kayak begitu. Boleh kenal, boleh kawan, tapi jangan jadikan sahabat. Boleh kenal, tapi jangan kenal akrab. Itu. Boleh jadi teman, tapi bukan teman karib. Gitu. Boleh jadi sejawat atau rekan kerja, tapi jangan jadikan CS. Ya dah, apa bahasa budak sekarang, bestie, Iya, bestie. Jangan. Boleh. Itu maksudnya jangan pilih-pilih kawan. Iya, kalau kawan jangan pilih-pilih, tapi sahabat pilih. Itu. Paham ya? Jadi intine kalau selama kamu masih bisa menerapkan pendapat terbaik, terapkan pendapat terbaik. Kalau misalnya nggak bisa, baru ambil solusi dari pendapat yang lain. Catat, jangan sampai yang disampaikan ini hilang cak itu baik. Al ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu qayyidu suyudaka bil hibalil wathiqati. Ilmu saydun, ilmu itu hewan buruan. Wal kitabatu qayyidu, mencatat adalah tali untuk mengekangnya. Kalau sudah ketangkep hewan buruan, ikat supaya tidak lepas lagi. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati, ikat hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Kecuali kamu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngomong tok ini sampai mati, ingat. Itu. Kalau kamu orang Imam Syafi'i, Bu Imam sopo? Ya. Paham ya? Catat, apa mana sampai gak maknani nemen. Ya alhamdulillah wis gelem ngaji wis entuk hidayah. Wis entuk hidayah. Paling-paling andalanmu yang gandol kiai. Wis pokoknya aku menggandol kiai. Biasanya lek wong gandol iku ning mburi ora ning ngarep. Ana wong gandol truk kok lungguh ning ngarep. Ada. Namanya gandol itu di ya masuk surga tapi mbawuri. Masuk surga melok kiai belakang ngene. Oh, pas pawon nih, pas dapur. Tapi kalau semangat insya Allah di barisan depan. Kalau belakang itu ya apa bisa nyingor Rasulullah. Ya kedengeran Rasulullah cuma cerita-ceritanya baik Kanjeng Nabi di sono ujung. Jauh. Ya jadilah lah masuk surga. Ya lah masuk, jadilah. Daripada masuk neraka. Wallahu a'lam. Fatihah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna wa amitna fi tariqati mu'afatim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim mu'afatim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi
فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.